Halo Alfat, selamat pagi. Selamat pagi Rini. Bagaimana libur panjangnya nih? Tentunya cukup melelahkan di sosial ya, karena ikut membantu juga prosesi dari kurban yang kemarin dilaksanakan. Beb. Dan tentunya apa kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, pemirsa. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kebijakan penunjukan PJ Kepala Daerah untuk mengatasi kekosongan jabatan Kepala Daerah selama masa transisi pemerintahan menimbulkan persoalan. Tinjauan Komisi 2 DPR RI temukan hampir 40% PJ Kepala Daerah tidak punya kapasitas sebagai pemimpin, sehingga kebijakan penunjukan Kepala Daerah harus segera dievaluasi. Kebijakan penunjukan PJ Kepala Daerah untuk mengatasi kekosongan jabatan Kepala Daerah selama masa transisi pemerintahan menimbulkan persoalan. Komisi 2 DPR RI menemukan hampir 40% PJ Kepala Daerah tidak punya kapasitas sebagai pemimpin, sehingga kebijakan penunjukan PJ Kepala Daerah harus segera dievaluasi. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan menemukan sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan strategis di kondisi yang tidak mendesak. Padahal, tugas utama PJ Kepala Daerah adalah melanjutkan program kerja yang telah dibuat Kepala Daerah sebelumnya sambil mempersiapkan pilkada berikutnya. Ongku mengingatkan agar PJ Kepala Daerah mematuhi batasan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pilkada. PJ ini kadang-kadang melampaui kapasitasnya, melampaui kewenangannya. Seyogianya yang namanya PJ, tugas utamanya itu adalah satu, meneruskan pemerintahan itu secara rutin. Yang kedua, mempersiapkan pemilihan kepala daerah berikutnya. Ya kan? Jadi jangan dia membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Kebijakan yang strategis itu misalnya bahkan ada yang mau mindahkan pasar lah, mau mindahkan inilah. Loh, kerja cuma 5 bulan dia mau ngerjain itu. Ya kan? Atau kerja cuma 1 tahun dia mau ngerjain itu. Ujungnya apa? Nanti berantakan semuanya. Ya, akhirnya habis dana kita untuk memperbaiki hal-hal yang tidak harusnya diperbaiki pada saat ad interim. Ini kan ad interim ini. Komisi 2 DPR RI juga menemukan sejumlah PJ Kepala Daerah tidak netral saat Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu. PJ Kepala Daerah yang berstatus ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan netralitas pemilu. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, dari Ormas Keagamaan menjadi perbincangan banyak pihak belakangan ini lantaran karpet merah yang dibentang Jokowi untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus. Ormas Keagamaan menjadi perbincangan banyak pihak belakangan ini lantaran karpet merah yang dibentang Presiden Jokowi untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyebut, kompetensi utama yang dimiliki Ormas Keagamaan adalah sektor pendidikan, sektor dakwah, dan sektor kesehatan. Menurutnya, organisasi keagamaan mungkin belum memiliki kompetensi di sektor pertambangan atau hanya sedikit yang berkompeten di bidang tersebut. Padahal, kompetensi adalah unsur penting dalam pengelolaan sektor tambang. Kalau saya melihat secara garis besar ya, dengan tidak mengkerdilkan kemampuan dari teman-teman di Ormas Keagamaan, tetapi sepengetahuan saya dan saya bisa salah ya, mohon saya dirawat kalau saya salah, Ormas Keagamaan belum memiliki kompetensi di sektor pertambangan, karena memang Ormas Keagamaan kita tahu sangat kompeten dalam sektor dakwah, dalam sektor pendidikan, kesehatan ya, dan itu kompetensi utama dari Ormas Keagamaan. Tetapi untuk masuk ke sektor pertambangan saya kira mungkin belum ada atau tidak banyak yang memiliki kompetensi itu, sehingga memang sektor pertambangan yang memiliki risiko yang relatif tinggi itu perlu dikelola oleh mereka-mereka yang memang sudah punya pengalaman, punya kompetensi, ya, punya kemampuan finansial dan lain-lain. Kendati begitu, Edi Suparno menerangkan bahwa belai tersebut masih sejalan dengan Undang-Undang Minerba. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga membolehkan pemerintah memberikan izin tambang kepada pihak lain di luar BUMN dan BUMD. Panji dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR RI menyayangkan sempat hilangnya penanda bus untuk jemaah haji Indonesia, yakni berupa bendera yang melekat pada bus. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kita kembali di TVR 09. Pemirsa, usai meninjau layanan transportasi di Terminal Syed Amir, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyoroti hilangnya identitas bus bagi jemaah haji Indonesia. Usai meninjau layanan transportasi di Terminal Syed Amir, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyoroti hilangnya identitas bus bagi jemaah haji Indonesia. John Kennedy menyayangkan sempat hilangnya penanda bus untuk jemaah haji Indonesia, yakni berupa bendera yang melekat pada bus. Hal tersebut menyebabkan jemaah tidak mengetahui bus yang difasilitasi oleh negara. John mendorong layanan transportasi bagi jemaah haji dapat dibenahi guna mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Terus yang kedua, mengenai transportasi gitu ya. Jamaah tidak bisa menentukan apakah bus itu merupakan fasilitas daripada yang disediakan negara atau tidak. Karena apa? Ya, tidak ada bendera Indonesia. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, saya mempunyai suatu pemikiran, jangan-jangan saya bilangin, diputusnya bus selawat itu bukan sejak kemarin, mungkin sejak 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ya, sejak 2 hari 3 hari yang lalu, sejak bendera merah putih sudah tidak ada di bus itu. Sekarang Mas, nggak kita. Anda misalnya di luar sana, bagaimana Anda tahu bahwa itu mobil sholawat yang disediakan Indonesia karena tidak ada petunjuk Indonesianya? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas layanan transportasi Kementerian Agama di Terminal Syed Amir, otoritas Arab Saudi adalah pihak yang mencopot identitas bendera Indonesia pada bus yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia. Dari Arab Saudi, tim liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak pada November 2024 mendatang, tentunya berbagai tahapan telah dilaksanakan, termasuk tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan juga pemuktahiran data pemilih. Tentunya terkait hal ini, pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendorong penyelenggara pemilu untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran pilkada. Jelang Pilkada serentak pada November mendatang, berbagai tahapan telah dilaksanakan, termasuk tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan pemutahiran data pemilih. Pada pesta demokrasi tersebut, Komisi 2 DPR RI mendorong penyelenggara pemilu untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran pilkada. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta KPU dan Bawaslu mendorong para penyelenggara pemilu di daerah untuk memastikan pemilu berlangsung lancar dan tanpa kecurangan. Menurutnya, KPU dan Bawaslu harus memiliki integritas untuk menegakkan aturan perundang-undangan dan peraturan KPU.
KPU dan Bawaslu harus tegas menindak pelaku pelanggaran pilkada demi meningkatkan kualitas demokrasi. Pada saat Pilpres dan Pileg kemarin, kita menjumpai banyak sekali praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan ya. Oknum-oknum komisioner mereka menjalankan tugas tidak sesuai, tidak searah dengan ketentuan PKPU, kemudian Perbawaslu dan sebagainya. Saya berharap di pilkada, di gelaran pilkada serentak ini, KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersikap tegas. Setidaknya kepada oknum-oknum penyelenggara di daerah yang memiliki kinerja tidak baik, bahkan mencederai demokrasi dengan melalui kelembagaan DKPP untuk bisa ditindak tegas. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, kampanye pilkada akan dilaksanakan pada 25 September hingga 23 November, dan pemungutan suara akan digelar pada 27 November mendatang. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam tinjauan langsung Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Sektor 4 Syisyah, Mekah, Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI memastikan pemerintah memiliki strategi penanganan kesehatan bagi jemaah beresiko tinggi atau RISTI, terutama terhadap serangan panas atau heat stroke. Pasalnya, suhu panas di Arab Saudi pada musim haji kali ini diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Meninjau langsung Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Sektor 4 Syisyah, Mekah, Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI memastikan pemerintah memiliki strategi penanganan kesehatan bagi jemaah berisiko tinggi atau RISTI, terutama terhadap serangan panas atau heat stroke. Pasalnya, suhu panas di Arab Saudi pada musim haji kali ini diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Anggota Tim Was Haji DPR RI Saleh Pertahunan Daulay mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah bagi jemaah RISTI. Ia menyebut sedikitnya 87% jemaah haji dari Sumatera Selatan dan Bangka Belitung masuk dalam kategori RISTI. Karenanya pemerintah harus memperhatikan jemaah tersebut secara khusus, terutama dari serangan panas atau heat stroke. Itu dari 8.700 yang berangkat dengan Bangka Belitung ya, jadi Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Itu 87%-nya itu RISTI, Pak. Risiko tinggi, dan itu potensial akan ada masalah kesehatan selama mereka laksanakan baik. Nah, itu bagaimana penanganannya di sini sebenarnya? Kan udah tahu bahwa mereka potensi sakit. Lebih lanjut, anggota Tim Was Haji DPR Nur Hayati mengatakan, pada pelaksanaan haji tahun lalu banyak jemaah jatuh sakit akibat heat stroke. Untuk itu ia meminta pemerintah belajar dari kasus tersebut dan mengoptimalkan pelayanan bagi para jemaah RISTI, salah satunya dengan meningkatkan ketepatan waktu penjemputan bus. Dikarenakan pada tahun lalu pun ada beberapa permasalahan, salah satunya adalah karena yang pertama mereka banyak kena heat stroke di saat di Musdalifah ini dikarenakan bis terlambat menjemput, sementara terik matahari. Nah, sehingga banyak jemaah haji yang sakit kena heat stroke. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tim pengawas Tim Was DPR RI di sini meminta petugas penyelenggara ibadah haji mengoptimalkan pelayanan kepada para jemaah. Di samping melaksanakan ibadah haji, PPIH juga diminta tetap fokus dalam melayani jemaah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Hari ini kita diperingatkan tentang makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan ketakwaan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua menjadi lebih baik dalam berbagi dan peduli kepada sesama. TVR 09.
Pemirsa, anggota tim WAS yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta petugas PPIH memperhatikan para jemaah terutama saat melaksanakan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di sini petugas PPIH diharapkan selalu sigap dan juga siaga melayani para jemaah di setiap sektor. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Tim pengawas haji DPR RI meminta petugas penyelenggara ibadah haji mengoptimalkan pelayanan kepada para jemaah. Di samping melaksanakan ibadah haji, PPIH juga diminta tetap fokus dalam melayani jemaah. Anggota tim WAS yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwanda Sopang, meminta petugas PPIH memperhatikan para jemaah, terutama saat melaksanakan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas PPIH diharapkan selalu sigap dan siaga melayani para jemaah di setiap sektor. Marwan meminta petugas PPIH benar-benar maksimal melayani para jemaah, terutama yang berusia lanjut sesuai tagline Kemenak, Haji Ramah Lansia. Haji Ramah Lansia ini diharapkan bisa diimplementasikan dengan optimal di lapangan. Tim WAS Haji DPR berharap penyelenggaraan Haji 2024 berjalan dengan baik dan para jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik sesuai hak-haknya. Jamaah kita ini sebagian besar baru pertama kali pergi ke luar negeri, menemui manusia yang jutaan, budaya yang berbeda, kemudian bahasa yang tidak bisa dipahami. Sering jamaah ini kesasar. Maka petugas yang sudah diberangkatkan ini cobalah konsentrasi menjadi petugas, jangan mengutamakan beribadah, karena melayani jamaah juga ibadah. Maka jamaah kita yang tersasar atau hilang bisa segera ditemukan atau mencegah supaya jamaah kita tidak tersasar. Jadi tolonglah semua area-area yang dianggap bisa menjadi jamaah kita tidak memahami kembali ke tempatnya, itu yang kita. Sebagai informasi, DPR RI memberangkatkan 44 anggota tim WAS Haji yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Tim WAS DPR merupakan tim pengawas eksternal yang mengawasi penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari beberapa anggota Komisi 8, Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 11. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di samping Idul Fitri, tentunya Idul Adha juga merupakan salah satu hari raya penting bagi umat Muslim. Ya, setuju sekali Rini dan juga pemirsa, karena memang seperti halnya dengan Idul Fitri, Nusantara kita juga memiliki beragam tradisi Idul Adha yang menarik untuk diketahui. Lalu apa saja nih pemirsa tradisi tersebut? Penasaran tentunya? Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Hari ini kita diperingatkan tentang makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan ketakwaan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua menjadi lebih baik dalam berbagi dan peduli kepada sesama. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Baik pemirsa, tadi Alfat kalau misalnya tadi kita membicarakan pembahasan di awal nih terkait dengan perayaan Idul Adha, tadi kamu bilang kelelahan karena kamu menjadi salah satu panitia pemotongan kurban ya? Betul, karena memang total sapi di lingkungan Kunir ini ada 13 sapi dan 41 kambing, jadi cukup lumayan. Wow. Ini. Dan inilah memang keseruan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya pada saat kita memotong kurban. Kurban adalah salah satu kendaraan kita menuju surga ya. Betul, apalagi kalau dalam hati tentu menimbulkan kepuasan juga ya sebagai yang terlibat di sosial karena bisa berbagi dengan sesama. Karena memang pemirsa, Idul Adha ini merupakan puncak bulan Zulhijjah yang tentunya identik dengan pemotongan hewan kurban. Dan tentunya pemirsa, dalam perayaannya nih, Indonesia memiliki beberapa tradisi unik di tiap daerahnya yang tidak hanya syarat akan makna keagamaan, namun juga mengandung pesan-pesan kebersamaan dan juga rasa syukur serta toleransi umat beragama. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan tradisi unik rayakan Idul Adha di Nusantara dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, Hari Raya Idul Adha adalah hari besar yang selalu dinantikan oleh umat muslim. Waktu yang bertepatan dengan datangnya musim haji ini menjadi momen yang pas untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau domba dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Ternyata, di Indonesia terdapat beberapa tradisi unik di berbagai daerah dalam menyemarakan Idul Adha. Tradisi ini merupakan bentuk akulturasi dari budaya-budaya yang ada di Nusantara dengan agama Islam yang masuk ke Indonesia. Intips kali ini telah merangkum beberapa tradisi unik jelang Idul Adha di Indonesia. Tradisi Apitan di Semarang. Tradisi Idul Adha Apitan biasa dirayakan di Semarang. Tradisi apitan ini merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani, ternak, dan nantinya hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya menjadi kebiasaan para wali songo dulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Tradisi Grebek Gunungan, Yogyakarta. Tradisi Grebek Gunungan yang dirayakan oleh masyarakat Yogyakarta ini sepintas hampir mirip dengan tradisi apitan dari Semarang. Warga Muslim Yogyakarta akan mengarak hasil bumi dari halaman keraton sampai Masjid Gede Kauman. Arak-arakan hasil bumi ini berjumlah 3 buah gunungan yang tersusun dari rangkaian sayur mayur dan buah. Di Yogyakarta, tradisi ini dilaksanakan setiap hari besar agama Islam. Grebek Syawal dilaksanakan saat Idul Fitri, sedangkan tradisi Grebek Gunungan dilaksanakan pada perayaan Idul Adha. Masyarakat setempat percaya apabila berhasil mengambil hasil bumi yang disusun dalam bentuk gunungan bisa mendatangkan rezeki. Tradisi Gamelan Sekaten, Cirebon. Terdapat sebuah tradisi perayaan Idul Adha dari Cirebon yang dipercaya merupakan dakwah dari Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di tanah Cirebon. Tradisi ini disebut tradisi Gamelan Sekaten yang selalu dibunyikan setiap perayaan hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat Muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan. Rangkaian gamelan dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tradisi megang di Aceh. Jika perayaan hari besar agama Islam akan tiba, banyak sekali pedagang daging akan menjajakan daging-daging segar yang digantung dan bisa dibeli oleh masyarakat Aceh. Tradisi megang yang berasal dari kata mak megang adalah tradisi yang sangat familiar untuk masyarakat Aceh, terutama di saat hari-hari besar keagamaan. Tradisi megang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan beraneka ragam masakan.
Sejarah megang berawal daripada masa kerajaan Aceh dengan memotong hewan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur atas kemakmuran tanah Aceh dan sampai saat ini tetap dilestarikan oleh seluruh masyarakat Aceh saat menyambut hari-hari besar suci umat Islam. Itulah tadi tradisi-tradisi unik perayaan Idul Adha di Nusantara. Indonesia memang unik dengan beragam tradisinya ya, yang tentunya menambah perayaan Idul Adha semakin meriah. Sampai jumpa di episode Intips berikutnya. Ya, seru sekali ya Pak tentunya. Tentu tadi juga ada dari berbagai Nusantara ya hari ini, karena memang tadi ada juga dari Aceh tuh tradisi megang itu juga cukup menyita perhatian, karena memang kita bisa hidup di Pulau Jawa melihat tradisi yang di luar sana tentu sangat takjub ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita melihat kurban, kamu kalau kemarin menjadi panitia tentunya melihat langsung ya pemotongan hewan-hewan itu. Betul. Justru saya kadang suka nggak tega Fat kalau misalnya tega, melihat hewan dipotong gitu. Jadi tetapi menikmati suasananya ya, karena keramaiannya saling berbagi, kemudian juga bergotong royong ya hari ini ya. Iya, dan tidak lupa nih pemirsa kita untuk mengucapkan selamat Idul Adha untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Dan tentunya di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 19 Juni 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Komisi 7 DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan agenda acara yaitu penetapan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN tahun 2025 dan penetapan rencana kerja anggaran kementerian lembaga dan RKP tahun 2025. Sedangkan pukul 16 waktu Indonesia Barat Komisi 9 DPR RI rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan agenda yaitu pendalaman pembahasan rencana kerja anggaran kementerian lembaga dan juga RKPKL tahun 2025. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya pemirsa di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Reski dan juga rekan saya Selva Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.